Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel belajar fisika untuk teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana menyelesaikan soal tanpa mikir. Menyelesaikan soal tanpa mikir bukan sesuatu yang aneh. Nah, untuk teman-teman yang tertarik, mari kita bahas bersama. Namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian like, dan tekan tombol loncengnya. Oke, bagaimana yang dimaksud dengan menyelesaikan soal tanpa mikir? Oke, nah pada kesempatan ini untuk menyelesaikan soalnya kita menggunakan aplikasi atau menggunakan AI ya, yang nama AI-nya itu adalah Copilot atau Copilot ini ya. Kalau kita lihat bagian bawah dari laptop kita, itu ada di bawah. Copilot ini juga bisa diinstal di HP teman-teman, jadi di Play Store silahkan bisa cari. Cuman kesempatan ini saya akan melihatnya atau menggunakannya dengan laptop. Oke. Karena ini malam hari, dia menyapa saya, hey good evening, selamat malam. Oke, kita enter atau kita submit ya. Selamat malam, bagaimana kabar Anda? Nah, ini teman-teman, sekarang saya akan buka sebuah soal atau soal yang kita coba akan minta tolong. Misalkan ini nomor 4 ya. Kita coba gelombang air laut mendekati mercusuar dan seterusnya. Jarak antara dua dasarnya itu kunci jawabnya 1,4 S ya. Oke, ini saya blok, kemudian saya klik. Saya copy ya, saya copy, kemudian kita buka Copilot tadi, kemudian di sini chat with Copilot. Nah, di sini saya ada permintaan tolong selesaikan soal berikut. Nah, kita paste yang tadi. Nah, angkanya dibuang ya, biar nggak kelihatan mengganggu. Jadi gelombang air laut mendekati mercusuar dan seterusnya. Kalau sudah kita enter boleh, kita klik tombol submit boleh, kita submit. Oke, bagaimana penyelesaiannya teman-teman? Kita tunggu sebentar, dia masih mikir. Nah ini oke ya, jadi jawabnya adalah B 1,4 Hz. Kita lihat tadi di sini. Nah, ini kunci jawabnya 1,4 Hz. Itulah yang saya maksud menyelesaikan soal dengan tanpa mikir, karena kita atau siswa barangkali itu bisa menyelesaikan soal yang diberikan oleh gurunya tanpa mikir, hanya copy, kemudian buka aplikasi atau buka AI, di paste, dan ternyata keluar penyelesaiannya. Itu tadi kan kalau soalnya itu di copy. Bagaimana kalau soalnya itu tidak di copy? Misal ya, kita katakanlah diberikan, nah ini apa ini ya, kita minimize dulu. Misalkan saya ambil soal yang PDF ya, yang PDF seperti ini. Misalkan mana soal yang bisa saya, misalkan ini ya, seberkas cahaya dilewatkan pada di sini ya. Kita coba kita biar tidak di copy, berarti ini bisa di copy nggak? Tuh kan nggak bisa di copy nih, di blok nggak bisa nih, di blok nggak bisa. Saya pakai mungkin agar saya perbesar dikit, bisa nggak nih? Biar kelihatan banget gitu. Nah, oke. Oh iya, bentar teman-teman, mungkin terlalu ya lah, standarnya segitu 100%. Oke teman-teman, kita cari contoh soal. Kita
soal yang mungkin kalau oleh siswa itu di foto, misalkan ini ya misalkan ini apa ini, seandainya soalnya di foto gitu misalnya. Ini karena saya pakai laptop, saya pakai print screen saja, tekan tombol print screen di kanan atas tuh PRTSD seperti ini, kemudian kita potong, atau kalau pakai HP itu screenshot ya seperti ini. Nah, kemudian kita buka aplikasi tadi, kita buka AI tadi, ini yang pertama tadi. Apakah dia bisa? Sama perintahnya ya, tolong selesaikan soal ini dong, please. Baru kita Ctrl V. Nah, untuk menempelkan apa namanya soal kita. Oh ya, kita maximize dulu ya. Kalau sudah, baru kita submit, ceklek. Nah, dianalisis dulu gambar itu, analyzing the image. Nah, oke, di image. Apakah dia berhasil menjawabnya atau menyelesaikannya? Ini sekali lagi kita nggak mikir, kita hanya nungguin saja. Nah, ini teman-teman, dia uraikan penyelesaiannya. Hanya saja karena itu gambar, ada beberapa yang dia tidak seperti saat kita gunakan teks tadi ya, simbol-simbolnya ya. Sehingga di sini misalkan ini theta, dia bilang theta ya kan. Ya, seperti ini frekuensi itu maksudnya kayak, sehingga dia menggunakan kata, tidak menggunakan simbol seperti ketika kita menyelesaikan soal yang pertama tadi ya. Ini tadi kan semuanya simbol tulang, sedangkan di sini karena dari picture ya, dari picture, jadi apa namanya tidak menggunakan simbol-simbol, tapi intinya adalah dia berhasil menjawab. Nah, silahkan cek teman-teman apakah jawaban ini atau benar atau tidak. Nah, sekarang coba kita, kalau soalnya itu soal yang agak lebih rumit lagi, kita ambil soal dari Olimpiade ya. Ini saya sudah siapkan soal Olimpiade lama. Nah, ini soal Olimpiade OSK tahun 2013 ya, 2013. Apa ya kira-kira yang bisa kita oke teman-teman ya, ini oke, sekarang kita coba tidak digambar tapi di copy aja langsung ya, karena ini Word. Saya coba Word ini sampai di sini, Ctrl C, lalu kita buka Copilot. Kita bahasa Gotarbaya, bantuin ngerjain soal ini dong gitu ya. Nah, kita copy sekali lagi ya, walaupun di copy dari Word tapi gambar tidak muncul, tapi kayaknya dia bisa membaca walaupun tidak muncul, kita nggak bisa baca, tapi AI ini bisa membaca. Kita lihat penjelasannya. Oh, belum disubmit. Oke, sorry, kita submit dulu ya. Oke, jadi kalau menggunakan teks dia tidak ada kata-kata analyzing the image ya, dia langsung bekerja. Apakah ini soalnya terselesaikan dengan baik atau tidak ya. Ini levelnya untuk OSK, Olimpiade Sains Kota Kabupaten tahun 2013. Ini arsip lama.
Jadi agar bola biliar berbalik mengelilingi tanpa stick dengan kecepatan V, ketinggian tepi tinggi H harus sama dengan jari-jari bola. Kita cek ya, apakah penjelasannya benar atau tidak, karena kebetulan soal tadi ada ada penyelesaiannya. Nah, ini pembahasannya. Saya lupa ini saya dapat soal ini dari mana gitu ya. Kita cek ya. Syaratnya apakah benar. Diperoleh hubungan antara H dan R di mana H sama dengan 7/5R. Oh, belum selesai, belum. Sorry. Nah, teman-teman, jadi agak beda nih penjelasannya. Ternyata H sama dengan 7/5R itu kalau menurut teks di sini. Mana yang benar? Silahkan teman-teman semua mengecek apakah soal yang diselesaikan menggunakan AI tadi benar atau tidak. Seandainya soalnya ternyata penyelesaiannya salah, nah itu teman-teman kita harus hati-hati, karena jangan sampai kita memberikan tugas kepada anak berbentuk soal-soal yang harus diselesaikan di rumah, ternyata anak-anak itu mengerjakannya tidak menggunakan pikirannya sendiri, tapi menggunakan pemikirannya atau penyelesaian melalui AI, apakah itu Copilot, apakah itu ChatGPT dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasi atau AI sekarang itu bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini. Nah, kalau ternyata anak itu tidak mau mikir, hanya mengandalkan AI, dan ternyata jawabannya salah, maka kita agak pusing sendiri sebagai gurunya. Nah, kepada anak-anak, biasakan berpikir, betul-betul berpikir, jangan hanya sepenuhnya mengandalkan artificial intelligence atau seperti itulah pokoknya AI ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan gitu ya. Jadi apakah untuk teman-teman guru, apakah masih relevan kita itu di dalam memberikan tugas-tugas itu dalam bentuk soal-soal yang semacam ini? Sekali lagi, kita bisa jadikan bahan diskusi, apakah masih relevan soal-soal yang apakah masih relevan kalau kita sebagai guru itu memberikan tugas-tugas kepada anak-anak dalam bentuk soal-soal seperti ini, kalau ternyata menyelesaikan soal itu bisa tanpa mikir. Mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.